Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam renungan kita kali ini sadarlah kita bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diberikan hidayah. Karena begitu banyak orang-orang yang dahulunya bersama kita, hari ini satu persatu mereka telah meninggalkan kita karena diambil oleh yang kuasa. Maka ada di antara mereka yang barangkali di bawah kita umurnya, tapi hari ini mereka juga sudah tiada. Wajib munculkan satu tanda tanya di dalam diri. Si fulan dan si fulan sudah tiada, esok atau lusa mungkin akan menjadi giliran kita. Kalaulah giliran itu tiba, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak, suka tak suka. Hari itu kita akan dipisah dengan harta yang selama ini kita cari dengan mati-matian. Hari itu kita akan dipisahkan kasih sayang seorang ayah kepada istrinya, kepada anaknya. Kasih sayang seorang suami istri kepada suaminya, hari itu semuanya akan terpisah. Maka oleh karena itu, mari kita sedikit memuhasabah diri. Ternyata Allah memanjangkan umur kita sampai saat ini. Barangkali Allah menyuruh kita untuk bertaubat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, agar kita diwafatkan oleh Allah dalam konsep husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah mengantarkan Islam ini keharibaan kita penuh dengan segala resiko. Kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah hadir di permukaan bumi ini, itu banyak pengorbanan. Banyak sahabat-sahabat yang berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah ketika dia berangkat dari rumahnya dengan badan yang sehat, pulang dalam kondisi yang menjadi mayit. Banyak istri-istri menjadi janda, banyak para anak-anak menjadi yatim. Demi kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Umat Islam yang minoritas di dunia ini tersiksa. Bukankah ketika kita melihat orang-orang petani yang anak-anaknya para penghafal Quran disuruh membentangkan tangannya, lalu kemudian dia bertiarap di aspal itu, digiling itu dengan sepeda motor yang besar sehingga pekik dan tangis patahnya tulang belulang anak itu sungguh cukup menyayat hati. Ketika umat Islam sedang beribadah di Rafah, mereka ditembaki, istri mereka diperkosa, anak mereka dibunuh. Ketika mereka minoritas, kita ini adalah minoritas di negara-negara barat, ketika mereka melaksanakan ibadah harus lari-lari kian kemari, harus bersembunyi. Banyak umat Islam yang mereka kejar seperti anjing, mereka tombak, yang wanita mereka perkosa, laki-lakinya mereka bunuh. Maka ketika kita berada di Indonesia, di sebuah negeri yang teraman-aman, nyaman kita dalam masjid yang pakai AC, nyaman kita duduk di atas karpet yang sungguh mahal harganya, tapi masih ada di antara kita yang tak mau beribadah. Koyala malang bono, kan? La malang. Apa sebab? Kita berada dalam kondisi yang aman, beribadah bisa sepuas mungkin, orang pula tak mau beribadah. Kita memang mayoritas, tapi sebentar lagi mungkin barangkali kita menjadi minoritas. Sungguh pun Islam di belahan dunia, di Eropa sana hari ini sungguh luar biasa pesat perkembangannya. Di Indonesia dari 93% umat Islam yang hari ini tinggal 82% lagi. Hampir 10 juta dalam satu dekade itu umat Islam menjadi murtad.
Apa sebabnya? Tak mau yang muda-muda masuk ke masjid, tak mau belajar agama, sehingga imannya sangatlah rapuh dan mudah dirontokkan. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita tidak akan sekolah di meja yang panjang dengan masa dan waktu yang panjang juga. Kita hanya akan belajar berdiskusi, memuhasabah diri di meja yang pendek ini hanya 1 jam dalam 1 minggu. Itu pun banyak yang tidak hadir. Malah maka oleh karena itu kapan penyesalan itu datang? Hatta atanal yakin, saat kematian nanti mereka akan meminta, wahai ya Allah, berikan kesempatan di atas dunia. Untuk apa? Kami ingin bersedekah. Wa akum minas solihin, kami ingin menjadi orang saleh. Tapi sesungguhnya sudah terlambat, karena bumi telah memanggil kita dengan 5 seruan. Di antaranya, ana baitul afani, saya ini tempat di mana kalian wahai manusia akan ada di sini. Di sini adalah binatang buas semuanya pada berkumpul. Kalian akan tersiksa sampai kapan? Yaumul ba'si, sampai hari dibangkitkan. Bisa saja 1 juta tahun, bisa saja 2 juta tahun. Bapak Ibu yang berbahagia, mari jangan kita gadaikan hidup kita yang hanya 70 tahun itu untuk ukuran hidup yang lebih panjang. Karena waktu yang kita tempuh di dalam kubur itu berbeda waktunya dengan di dunia di hari ini. Di akhirat waktunya 1 hari itu sama dengan min alfasanah, 1000 tahun. Maka kalau hidup 70 tahun itu tak lebih dari 1,5 jam, akankah kita menggadaikan hidup kita hanya karena yang 1,5 jam kita korbankan hidup kita yang jauh lebih panjang? Padahal tujuan kehidupan kita, walal akhiratu khairul laka minal ula, kampung akhirat itu jauh lebih diutamakan daripada kampung dunia. Namun apa yang terjadi? Orang akan mengejar dunia. Kalau kita lihat di Makkahul Mukarramah itu kan luar biasa. Orang-orang berniaga sekitar situ hanya menjelang azan. Ketika azan, apapun yang mereka jual itu akan mereka tutup. Mereka akan mendatangi masjid. Artinya, walal akhiratu khairul laka minal ula, teraplikasi dari cara kehidupannya. Maka oleh karena itu patut ini kita tiru. Awak ada warung 24 jam, berarti tidak pernah tutup kan? Uang payah aja. Jual tapai awak jual toge di pasar nyobang uang tak jual sanggup meninggalkan dulu. Oh ugi ya beko pas awak salat datang uangnya membeli bapugi. Apakah mereka kaya? Tidak. Tapi yang hanya bekerja sedikit dia bekerja banyak hasilnya. Karena bukan dengan banting tulang cucur keringat itu orang menjadi kaya. Tapi adalah kedekatan orang kepada Allah. Banyak orang yang bekerja berat, banting tulang, cucur keringat, di bawah terik sinar matahari yang membakar kulit dan tulang mereka. Mereka terus bekerja. Dapat dia pagi, abi potang. Dapat potang, abi malam. Malam padahal sampai ke pagi esok kayak. Tapi ada orang yang sedikit kerjanya, banyak hasilnya. Maka ketika itulah yakin kita bahwa sesungguhnya kerja itu hanyalah bentuk ikhtiar kita hanya kepada Allah, tetapi bukan menentukan hasil. Ikhtiar itu tidak menentukan hasil. Orang yang bekerja berat harus kaya, tidak. Ternyata banyak orang yang bekerja berat, ternyata mereka miskin. Dan ingat, Allah tetap memberikan kebahagiaan kepada siapa? Kepada orang yang dia kehendaki, orang yang dekat dengan. Ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah memberikan ketenangan jiwa, Allah memberikan kebahagiaan. Tidak perlu Allah dengan memberikan harta. Banyak orang miskin tapi bahagia hidupnya. Ketika Allah memberikan gusar kepada orang, Allah murka kepada orang, tidak perlu dengan mengambil hartanya. Silakan berimpak, silakan bekerja. Kalian bekerjalah dan terus bekerja. Kumpulkan semuanya tanpa diambil oleh Allah harta itu. Tapi dia merasa resah dan gelisah. Orang miskin yang hidupnya miskin serba kekurangan, banyak jiwanya yang tenang. Orang kaya dengan segala kekayaannya, tapi Allah tidak memberikan kebahagiaan kepadanya. Allah tidak mengambil harta dari mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hati dan jiwanya menjadi tidak tenang dan tentram. Lalu ketika Allah memuliakan seseorang, tidak perlu dia punya pangkat dan jabatan, tapi tetap dimuliakan orang.
Ketika Allah menghina orang, tidak perlu dia berkuasa, tak perlu dia jadi bupati, tak perlu dia menjadi gubernur, ya kan? Tidak perlu dia jadi penguasa. Tapi Allah hinakan dia. Orang banyak benci kepadanya. Dia memang berkuasa, tapi Allah menghinanya dengan banyaknya orang yang benci kepadanya. Maka oleh karena itu, hidup yang pendek mari kita gunakan. Sikit lagi waktu yang akan kita gunakan, kita akan sampai kepada tempat tujuan kita. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itulah akhir dari perjalanan. Ini hidup adalah bagaikan musafir, kita berjalan. Semakin jauh kita berjalan, maka semakin dekat kita kepada tempat pemberhentian kita. Itulah yang disampaikan oleh bumi, kesini kalian, wa ana baituz zulam, karena saya ini tempat di mana kalian berada di dalam kegelapan, sampai-sampai kalian meletakkan tangan kalian di depan mata kalian, kalian juga tidak akan bisa melihatnya saking gelapnya ketika itu. Maka oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May ya'khuzu anni haula'il kalimat." Kemudian faya'lamu bihinna, faqala ya Abi Hurairah, faqultu ana ya Rasulullah, fa'akhaza baini fa'adda khamsan wa qala. Jadi Rasulullah itu pernah berkata, adakah di antara kalian yang mau menerima wejanganku ini? Orang-orang pada sepi semua. Tidak ada yang berani mengangkat tangannya. Di dalam kesepian itu ada seorang anak muda. Ana ya Rasulullah, saya sanggup ya Rasulullah. Tentu semua mata yang hadir ketika itu tertuju kepada anak muda ini. Siapakah dia? Ternyata dia adalah Abi Hurairah yang paling banyak merawikan hadis. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah memegang tangannya. Hei Abi Hurairah, duduk di sini. Saya ingin menyampaikan 7 pesan kepadamu. Pesan ini adalah pesan berantai. Aku menyampaikan kepadamu wahai Abi Hurairah, kemudian kamu akan menyampaikannya pula kepada orang lain yang mendengar akan menyampaikannya pula kepada orang lain. Sehingga pesan ini disebut dengan pesan berantai. Apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ittaqil maharima takun a'badan nas. Takutlah kalian kepada yang haram, supaya enak kalian beribadah. Orang dulu mau nak tontonan haram ya, masjid musola kan melimpah di mana-mana dulu kan. Tak pakai mit awak dulu lampu strongkeng. Lomak sareng lomak mengaji bekok, pompa. Sampai jam apa mengaji? Sampai jam 11 malam, jam 11.30 malam. Allahu Akbar. Tetap uang menyelego bau mandangau. Kenapa beta duduk masjid ndak gelisah sengenek je dah. Nyo memang ndak tentu dia kalau motong ndak masukkan kayu dalam timbangannya dia dah. Gotaru ndak ada masuk kayu di dalam dia dah, ndak ada masuk batu dia dah. Ni kan kalau baladang nya disukat padi dulu dia nya, dizakatkan dia saat sampai nisabnya. Ya kan? Dizakatkan dulu dia nya, baru dimasak dia nya. Kan terbalik kalau kini kan. Sehingga nyamannya di dalam beribadah kepada Allah itu nyaman, bukan mereka kaya. Paling susah orang dulu. Payah mencewang bau semennya kan, umawang kulit kayu. Kadang-kadang bulu kan, bulu yang dianyam itu. Tapi nyaman awak di dalamnya. Kalau ditanya setiap pribadi kini, kalau balik awak dimasuk 30 tahun yang akan datang, bapaknya awak setuju lah kau. Apa yang awak harapkan di 30 tahun yang datang tu? Uang siko, pai ke Bangkinang berjalan kaki, nyok tituru, pai ke Pasopuk berjalan kaki, uang ke tituru. Tapi tenang diri, sehingga setiap awak kini meminta, kok bisa dibalikkan zaman di 40 yang lewat, 40 tahun yang lewat, tentu akan merasakan sangat bahagia sekali. Maka kebahagiaan itu adalah puncak dari segala apa yang kita miliki di atas dunia ini. Kebahagiaan diri sendiri. Nah, di dalam beribadah itu adalah jiwa-jiwa yang tenang.
Jiwa-jiwa yang santai di dalam kehidupannya. Kenapa orang dahulu tidak tahu dia dengan yang haram? Tidak tahu itu yang haram. Kalau kini tidak zakat banyak padi dapat banyak awak misalnya kan. Dia anak di rumah kini boleh minantu nak berkojor cucu jawab sab banyak-banyak. Sehingga apa? Banyak penyakit-penyakit padi gini. Kalau dulu sakit padi cukup dengan abu je kan. Abu kan. Elok padi dan sakit tu balik. Uang kini nak pakai gereja. Syut. Ini sudah 10 goni sair dia kan. Kalau dulu. Lah amur. Sekali awak baladang 3 tahun. Basa puluh seumah makan awak. Allahu Akbar. Allah tenangkan kehidupan awak. Allah turunkan rezeki yang banyak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kalaulah saja kita beriman saja kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah turunkan banyak keberkatan, datang dia dari langit dan muncul dia dari bumi. Walakin kazzabu, kita meninggalkan Allah. Kita mendustakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Lalu Allah akan ganti. Tadinya kan nikmat kan, akan Allah ganti dia menjadi azab. Ini yang kita tanggung di hari ini. Maka oleh karena itu jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang halalan thayyibah di dalam perutnya. Baru enak kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika barang yang haram ini yang masuk ke dalam perut kita itu tidaklah halal, maka tak akan nyaman kita di dalam beribadah kepada Allah. Ibrahim bin Adham, seorang sufi, dan beliau ini sebetulnya seorang raja di Mesir. Jadi keturunan raja. Ponek lainnya dengan segala bergelimang harta, akhirnya berpikir dia untuk menyendiri. Jadilah dia seorang sufi. Tinggal di kota Mekah. Satu ketika dia membeli kurma di meja kurma tinggi. Jadi begitu dia kebiasaannya itu membeli kurma, dan dia akan duduk di satu tempat di tiang Masjid Haram itu. Disitulah dia kalau lapar makan kurma, minum dia air zam-zam, terus baca Al-Quran, sampai saatnya sholat dia melaksanakan sholat. Itu yang dia kerjakan. Tapi suatu ketika dia membeli kurma, saking banyaknya kurma orang yang menjual kurma itu, ada satu yang jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Oleh karena dia udah jatuh ke bawah, tentulah lodah nyawa kan. Dia ambillah kurma tadi, langsung kemudian dia makan. Lalu begitu selesai dia makan yang satu kurma jatuh tadi, dia beli kurma 1 kilo, lalu kemudian dia makanlah di sisi tiang di mana dia biasa duduk di tiang itu. Tapi tiba-tiba ketika itu ada 2 orang berpakaian serba putih sedang bercerita. Ibu wak nengok Ibrahim bin Adham. Padahal Allah lah menyediakan sorga untuk ibadahnya, akan tapi di akhir usia dia telah memakan makanan yang haram. Tak kojiknya. Huang wajah putih apa den sabui dega Ibrahim bin Adham no den seorang nama tu sikomanya mandangnya ke uang tadi. Satu monong. Apa yang terpikir dia tadi den membeli kurma, ada kurma itu yang jatuh, kemudian yang jatuh pun saya makan. Dimakan ini yang jatuh tadi. Barangkali itu dicarinya lah orang yang menjual kurma itu di luar masjid itu. Ternyata tidak ada lagi. Lah bangke puluh kosan uang di situ. Akhirnya minggu depan, dari minggu ke minggu dia nanti tak kunjung tiba. Pada suatu ketika tiba pula orang itu di situ. Jadi kata orang itu, kata Ibrahim bin Adham, wahai saudaraku, dulu saya beli kurma di sini, tapi ada satu yang terjatuh, kemudian yang jatuh itu saya makan. Sebabnya merasa kalau yang jatuh tu tak akan diambil oleh pedagang tu leh, ni kalau loda tu, dia ambil di brosyong kan. Lalu kemudian dia makan, itulah dosa saya. Jadi saya mohon maaf. Oh, tak bisa begitu. Kurma ini adalah milik saya, tapi harta yang saya cari dari hasil kurma ini adalah untuk ahli waris saya. Memohon minta maaflah kepada ahli waris saya. Di mana tuh ahli waris? Ahli waris saya itu ada sekitar 500 kilo dari sini. Muatu kilo dari situ.
Dicari ada 4 orang bersaudara ahli waris itu. Dia cari satu persatu baru minta maaf. Selesai minta maaf, kemudian duduk lagi dia di tempat itu. Maka apa kata orang yang 2 orang masih ada orang itu di situ? Barangkali itu adalah malaikat. Alhamdulillah Ibrahim bin Adham telah diterima taubatnya oleh Allah, telah dimaafkan dosanya oleh orang yang punya kurma itu, lalu kemudian dia akan melenggang masuk ke dalam surga karena ibadahnya. Barulah senang hati Ibrahim bin Adham itu. Apa cara kentonang awak beribadah? Coba tengok orang menggali duku. Berapa duku sekilonya? Duku 10.000 sekilo. Awak bacito dengan orang jual dukuru makan tahu itu kan dia? Makan awak dukuru tahu kan? Oh, ndek dari mana kau datang bang dari Palembang? Oh, iko yang dimaksud duku Palembang tu bang kau makan je tahu iko. Ayah iko nan duku Palembang tu. Onde kalau di Palembang berapa lo tu bang sekilo tu? Sekian sekilo. Abang berapa nak abang? Bodohnya yang jantan bang berapa umunya? Yang batino berapa umunya? Siapa nama bini abang? Untung bodoh anak abang nya. Kalau sempat saboleh anak abang tu, salamo itu pulaunya akan makan kan panjang keterangan kan. Anak pertama situ lahir di situ, sekolahnya situ. Kalau 3 bido anak kedua bila 3 doku dawak kan. Akhirlah konyang awak tagak di situ. Lalu kemudian bawa wali minta doku sekilonya wak. Yang bila dokek sekilo yang diwali sekilo. Oh, dia kan ngeri tu. Bapak kan bisa tonang di dalam ibadah. Ya, tak kan lama awak dalam beribadah, tak kan nyaman lah. Resah hati awak tu. Dia apa? Karena awak memakan makanan yang haram. Ibadahnya orang yang diisi perutnya dari yang haram, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Doanya akan ditolak oleh Allah. Makanya ketika Umar bin Khattab bertanya pada seorang pemuda, kau anak-anak yatim kau diberi rumah dari pemuda tadi. Lalu kemudian dibiayai anak itu dikasih makan. Lalu kemudian Umar heran juga. Jadi kau tak nampak kau jorah. Tapi bisa dia memberi makan anak-anak panti kau. Jadi bertanyalah Umar kepada pemuda, wahai anak muda, saya senang engkau berjuang di jalan Allah dengan memberi makan para bocah-bocah yang yatim ini. Bolehkah saya bertanya? Boleh Tuan, apa yang ingin Tuan tanyakan? Yang ingin saya tanyakan, dari manakah uang itu engkau dapatkan? Dan buka prostitusinya. Pelacuran, maaf cerita kan? Hasil dari itu telah diberikan makan. Apa Haji Umar ketika itu? Keluar kalian wahai anak-anak. Tinggalkan baju kalian di situ, tinggalkan pakaian kalian di situ, keluar nak. Keluar. Maka Umar membakar tempat itu. Kan adanya bu yang dari yang haram balik ke sawit. Buah sawit itu dijadiin belanja. Itu halal dong. Apa sebab yang haram itu cara mendapatkan piti. Setelah piti itu belanjakan haram. Tidak bisa macam itu orang. Tetap kalau yang darinya awalnya haram sampai akhir dia menjadi haram. Nah, kalau kojo disogok tu apa pula jaruh hasil itu kan? Banyak pikiran-pikiran awak jadi dia maka banyaklah bertaubat ke Allah Subhanahu wa taala. Oh Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata memang makanan yang haram. Kalau harta ini kita dapatkan secara halal, ya kan panjang hisapnya tu. Orang-orang menangis nanti di hadapan Allah. Onde ya Allah, apa cara hisap kau panjang ya Allah. Honda ada 3 buah di rumah, kebun kota sekian, kebun sawit sekian. Itu kan akan dihisap saudara kan. Dari mana piti, di mana dibelanjakan, semuanya akan dihisap. Kecuali 3 hal yang tidak dihisap. Awak berbuka puasa, walaupun mahal biaya berbuka kita, itu tidak akan dihisap. Kita bersedekah, itu tidak akan dihisap. Menyekolahkan anak, itu tidak akan dihisap. Biar itu sodo, pekerjaan awak itu akan dihisap oleh Allah. Itu kalau kita dapatkan secara halal. Kalau kita dapatkan secara haram, panjang azabnya. Kan pedih azabnya itu. Halal aja tuh, cuma itu hisap panjangnya. Apalagi yang haram. Haram, pedih azab yang akan diterima. Maka oleh kerana itu kaum muslimin rahimakumullah, di hari ini tidak banyak orang berpikir cailanan halalnya yang haram tu lalamu, yang halal lalamu abinya, yang haramnya wak seketik tinggal itu pun baca buiknya.
Hai, kau yang ngeri jawab kan? Yang haram adonya, tapi seketek lo tinggal leh. Baca buik pulau ngambil onan haram tadinya. Apalah makasui kau barang nanda elok bawa-bawa yo nak nio kan. Maka oleh karenanya banyaklah kita memakan makanan yang halal. Jangan sampai kita menggadaikan hanya karena sejengkal perut. Sebab setelah awak mati, seluruh harta yang kita dapatkan bertungkus lumus kita mencarinya bakal kita tinggalkan kepada ahli waris. Sampai-sampai kalau punya gigi ome, dulu kan banyak pakai gigi ome, inilah nak ada oleh kan. Apanya nak sok, wahai penyelenggara jenazah ayah saya ini, saya tidak ridho orang tua saya ini membawa gigi emasnya ke dalam kubur karena ome mahal kininya, bukanya, maka harus dibuka toh. Memang kita yang membelinya dari uang kita dan keringat kita, tapi setelah kita meninggal dunia, semua harta yang kita cari itu berpindah hak menjadi hak ahli waris. Ahli waris punya jadi itu kan. Sampai om gigi om mewah buka, itu pasti dibuka tuh. Saking hebatnya. Maka oleh karena itu kalau kita pikir-pikir betul, untuk siapa tuh mencepiti boleh? Kan Pak mencepiti bertungkus lumus mencari piti yang banyak di lembaga dulu Pak. Di lembaga masyarakat sekitar 8 tahun memberikan siraman rohani. Banyak yang menangis ketika dia terlanjur mengambil uang secara haram, diketahui akhirnya masuk penjara. Kalau lah 5 tahun ninya dihukum penjara, nambininya pelainya ke pengadilan agama minta cerai. Maka dilakukan oleh Departemen Agama di pengadilan itu, diputuskan cerainya itu. Bayangkan banyak yang stres, harta banyak umancak motor rancak kini tinggal awak penjaga nan kan menunggui umat tu uang lain sok nunggui dulu kan, motor awak nan rancak kan uang lain dulu sementara ketika itu alun mati lela tabi penyesalan kalau mulai menyesal. Harta yang kita cari akan membantu kita di dalam kubur, kita dibantu, di akhirat nanti kita dibantu. Tapi seberapa banyak yang bisa membantu kita? Kalau piti awak lai 1 juta di rumah kini, sanggup tidak awak 1.000 buat piti untuk impak malam kau? Tidak ada kan? Nyata kau 1 itu kamal do orangnya, ya kan? Nyata kau 1 kan? Buat orang tu kau 2.000, iya tidak buat ang. Tapi kami kau masuk kotak bang, rombongan kami kau tidak membantu Tuhan kami di akhirat nanti. Kalau kami kamul lang, kamul kami pay, tiko 1 tadi. Tu kau 50 mau pay aja, kami dibawa kamul kocok, dibawa ke masjid terlampau, godangnya. Iya tidak ibu, iya kan? Terlampau godang kesan tu kamu puluh dibawa ke masjid. Kalau dibawa kamu terlampau, kene akhirnya digantikan posisinya dek tu kau 2.000. Dek. Oh tuan, sampai di mana bisa dek 2.000 tombolo awak sok di akhirat tu. Ana baitul wahdah, saya ini kata bumi tempat di mana kalian sepi di dalamnya. Kalian menangis, meratap, mengingat orang-orang di atas dunia padahal mereka telah melupakan kalian. Karena lupa awak doang kan awak menangis je. Kemudian kita ini baitut turab, tanah ini, kata tanah saya ini tanah, di sini rumah kalian. Maka banyak belatung yang masuk dari mulut kalian akan menghabisi seluruh isi perut kalian. Masuk dia ke otak kalian, menghabiskan semua apa yang ada di dalam kepala kalian. Selama jutaan tahun kalian menderita. Itunya bumi. Tolok dia tu kau di buru membela awak. Dari belatung-belatung nam banyak. Tapi jadi juga kan. Daripada lewatnya, ada jangan lewat dia bagaikan. Lewat aja. Nak tiba tarem tiba di awak ada kan. 2.000. Orang yang mencair. Nak lebih tiketek rumahnya. Tu kau 1 kau nak boleh ada kakak orang untuk kamol kan? 2.000. Bisa tengok dalam kotak ruranya. Tu kau 2.000 aja orang banyak tadi. Itu yang kami bela awak.
1 juta awak punya piti di rumah, nak kan bisa membuat 1.000 ke masjid ke orang. Tapi ayo cik itu. Maka oleh karena itu harta yang kita cari itu akan membela kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jika kita berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Kan kalau di musim-musim korban kau nak menjadi mustahik lah kau sodo. Nak menjadi mustahik kau manemo miskin. Padahalnya bisa berkorbannya, tapi manemo daging korbannya, ndak soto berkorban manemo daging korban. Banyak orang-orang tua yang telah mulai rentah, tak bertenaga, dapat piti kok solehnya dek kan. Dapat piti solehnya deknya. Besoklah sampai 1 tahun tengok amak yang fakir tadi, yang tidak punya mata pencarian, hidup dari belas kasihan anaknya, tatulina mau di situ. Maimunanya 1 nama 3 juta 2 tu gini. Murah sih kau 3 juta 1. Atu tagamang jawab makan dek duit. Kalau awak sehat, kalau badan awak kokoh, piti awak ada. Kini awak sanggup awak ndak sanggup, padahal awak sanggup. Nah, apa ketentuan sanggup itu menurut 4 imam mazhab? Sanggup itu kalau ada pitinya 3 juta 1 kini, bayarkan itu. Tak ada ompi hari ke depannya bisa makan dari harta yang lain. Maka itu dihitung sanggup. Sunat muakkad paling kete yang akan ditimpakan ke awak. Ada yang mengatakan wajib hukumnya berkorban, ada yang mengatakan sunat muakkad. Berbeda dengan haji. Haji tidak perlu menabung untuk naik haji dah. Tidak perlu minjam-minjam untuk naik haji dah. Pas lah kayo, baru kita naik haji. Kalau berkorban iko, boleh minjam. Piti alung kalau bulan koleh, tapi bulan depan muka lu. Dia bisa cok pinjam piti dulu, bulan depan dibayar ang. Kan bisa wak seperti itu. Bisa wak menabung. Kan ada tuh ibu 50 seminggu, mungkin 25.000 seminggu, sebulan berarti 1. Maka 2 tahun sampai jumlahnya kak lah sampai 2 juta 3 juta 1 piti kak. Korban kak tahun ni kok, iyo masuk nama korban tahun kok. Menabung bagai. Makanya banyak orang tu berkorban. Banyaknya berkorban dengan cara menabung. Itu dianjurkan yang seperti itu. Berbeda dengan haji. Maka oleh karenanya, Pak Ibu yang berbahagia, tidak ada satu apapun yang akan membantu kita nanti. Tidak anak kita, tidak istri kita, tidak suami kita, tapi jariah yang kita tanam hari ini akan kita dapatkan hasilnya setelah kita tiada nanti. Lah ndak awak ada leh kan dapat awak hasil dari jariah. Yo dulu yo menanam duyanan di situ. Kini duyanan kini kalau buah ada makan dek anak-anak cucu, pahalanya mengalir bagi awak. Kau ndak tahan ya awak, kau ndak bisa berjariah awak. Ke duyan kau, buah. Ngorang kau enciknya tu nabu ngorang kau. Petahun buah kan? Mau boleh tahun pak. Tapi godang tu pak orang pak. Mau boleh tahun nang iyo. Kini dan bennya tampang ke pak tanam lah, dapat mendapat tanam lah. Mau boleh tahun. Umuran kini 60. Tambah 5 boleh. Berapa tu? 75. Sorry lah yaunya nya. Denen tahu orang akan konyang besoknya nya. Kan ada juri. Dah mau nanam nak cik nanam je gratis pun dah kan yang mau menanam dah. Dek takut orang berjariah mungkin. Tabang manggar tapi jalan. Dia apa di tabang? Lalu orang mereka mambunya nya. Micap lo cik adanya. Dak pulang mambu cik. Awak ada je situnya nya. Sakit etika adanya. Kini dan tabangnya orang dak dapat dan dak boleh. Puai hati dennya nya. Ada je bagai ro. Dek takutnya orang dengan jariah kan? Tu pogang dah 40 tahun baru buar kini lebih tobang nang kini. Tak ada pogang kini. Mungkin anak-anak di bawah 25 tahun ke bawah ndak tentu pogang kini kan. Sekolahnya tak tentu. Ada buah pogang dah. Kenapa? Ndak kena ada ngomong dah. Dek
Pegang kau buang 40 tahun yang akan datang, kemudian lah 40, kini umur 80, tentulah is dead dan nanya kan. Ndak ranya, sorry lah yaunya, tak jadinya. Maka tentang harta yang halal itu memang terbentuk karakter awak dalam beribadah kepada Allah. Maka jauhkan dari yang haram itu. Bapa jaa yang lata langsung ya. Nah ada juga kayak yang langsung kan. Yang langsung banyak lawak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau tentu barang sianu tu datang lakinya. Dulu gotong royong kami di Binung tu akan banyak 5 orang di tepi jalan di Sungai Kampur kan. Bau buar. Cai bang tu siapa yang punya, tak maaf. Ya, dimaafkan ya. Bau bisa aman ya awak. Itu tentang barang yang haram tadi. Sehingga Rasulullah mengambil Abi Hurairah. Ya Abi Hurairah, peganglah 5 pesan kau. Pesan ini adalah pesan merantai yang harus engkau sampaikan kepada semua orang. Termasuk awak yang hadir kau sampaikan pula ke orang yang tak mau kaji kau malam itu. Nah, yang kedua, apa yang menjadi pesan Rasulullah di samping awasi barang yang haram tadi? Wardallahu bima qasamallahu laka takun agnan nas. Orang yang kaya itu orang yang ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kalau tidak ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, tersiksa. 5 tahun yang silam awak menabung untuk membeli motor, uang motor, awak motor nabung awak 5 tahun. Setelah 5 tahun dapat motor, bahagia hati. Sebenarnya kebahagiaan itu muncul hubud dunia dalam kepala balik kan. Ndak ancak sen apanza orang kurang goyang. Azan lalu tu lanjut no? Oh ini. Ndak lama dah. Akhirnya apa? Bang ni bini. Awak ambil lah Innova ke bang, tompeknya nyaman, harum di dalamnya, nampak motor bawang. Tu mana dicari piti? Awak jual Avanza potang bang. Jadi itu DP 5 tahun bau utang. Kalau bau utang kau malam gelisah, siang cenong gilo tanggal 5 bekok jatuh tempo tanggal 1 lu nak do piti le tu nak main-main bau lu pengurus haji wirid kita malam kau nak kampadulin dek dah. Sakit peluang tu dek. Piti nak ada boro mau makak je nyebut wirid inya ikut segala macam kalian lah amal masing-masing. Kubu masing-masing kota-kota ngono dek. Awang main bau wiridnya kau malam kau buyawak wah mantap wah. Ndak ampan nah. Hati saja. Bapa lomo 5 tahun. 5 tahun dah dapat apa korban dah nak dapat berserakor dah nyelunggung piti dari bulan ke bulan. Awak butang ke sebulan dah 10 harinya. Bukan sudah dibayar kredit bulan ke 2-3 hari berjalan halan telepon uang dah. Ansuran apa yang ke-7 lepaknya. Tanggal second jatuh tempo ni suruhnya dah. Potang boso. Cak nak nyewa rumah je. Nyewa rumah kan sebulan. Tapi di awak menyewa duit payah. Potang boso. Kalau tibolo sewa rumah. Tak dapat akal apa lain para kami. Ambo mencuba kan. Wuk dan buka uang nama japuk piti tu. Sekali sebulan, pak sebulan dia 30 hari. Iyo nak tanggal 30 kini nak. Kalau masuk patang tanggal 30 pula. Lah sebulan dengan naiko. Dia pak potang bosonya. Dia awak nak piti kan. Nanti lama so turun. Jadi sampai awak 5 tahun berhutang dengan jalan macam itu. Bunga berbunga lah tu kan. Dek cenong tenggen. Lah 10 tahun Nabi. Bau 2-3 bulan bawa pakai motor cako. Nyoba kredit ke makan. Entulah 5 tahun lo pakai motor cako lah sampai 5 tahun kredit ko lah selesai. Kalau pertuner yang ancak tu. Ndek mak nyiku yo wadago dalam degonya. Cuma so abangnya onde bang cenong bujang abang deknya. Tu bang ayo doa. Awak dalam motor dah di ini, lain dek bini awak di lu motor cenderung bujang abang dalam bang cenderung kayo. Tak akan pernah dapat awak ada bang. Antara kau usahakanlah dapat bang. Dulu dosianu nak kedain dulu pertuner je motor kini nak jenyo salwana dan nikah je bang. Wali pertuner kau bangnya. Wali pertuner dia kan.
Majol pula lah inopanan lah 5 tahun tadi pakai. Jadi pula DP Fortuner tadi 5 tahun lo tu. Lah 5 boleh tahun ancumu dek butang motor aja bau. Anda kan sempat lah berkorban ini ikut segala macam no. Kok tiap tanggal 5 jatuh tempo, tanggal 3 lah minta piti lo berkorban ada itu bauranya soalannya. Isuk don tak bilo gak no. Jadi oleh kerana itu taraso di wak kaya bila wak ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah ke awak. Baik awak laki dan cini kok dia pandang-pandangi je laki awak tu dia bahagia ada dapat abang-bang. Walaupun abang bongak-bongak alang tapi hati dan senang je nengok abang. Kan bisa aja kan bersyukur kalau Taala. Kok kayak bini macam itu je kan? Puji-puji bini tu gak bohong sengenek ke bini tu. Macam apa dulu macam apa itu je bawa kau kini. Maka sayangnya ndak berpindah kau. Alhamdulillah nak berpindah ke orang lain tetap ke kau. Kenapa condong dulu je bau? Kalau citong yang sebenarnya ngori kau ondek mak kau. Dalu kau hitam manis-manisnya hilang tinggal hitam je le. Ondek-ondeknya. Abuik bekok gulai tawung bekok mau gulai tangak tinggal lagi. Dak nya. Tindaknya kan nyala sakit hati menangan awak jujur ke nya tadi. Maka harus ada kemesraan awak, bentuk terima kasih. Ambo macam itu je. Satu ketika ambo menyampaikan ke bini, halo sayang, dia apa ayah kalian kau? Dia apa kau? Dah apa nak macam ni kau orang? Kini lah macam ni kau bangai mah, siapa nampak di luar kau dek kau? Totuk kalian kau? Diimbau cucu 7 cucu ambo baimbau ke 7 orang. Dia apa macam ni kau kini kau nya? Awak mensyukuri nikmat sedia kan? Dimasak nasi, tambahnya dalam kojonya menyuci kain, menyapu sawuk di rumah tu tak ada berhenti dah. Awak istirahat je, naninya tetap juga kojo bersyukur. Halo sayang. Kau mai kalian anak cucu di apa dah tu kalian kau cani kau? Bangai kau mah, apa nak nampak tadi dekatnya. Cuba terai lebih kok pak di rumah. Kan iya terai bu. Ya. Cuba lo terai di rumah tu kan. Itu aplikasi rasa syukur kita kepada Allah. Di wardallahu bima qasamallahu laka takun agnan nas. Nak awak menjadi wong nang kaya, ridho wa apa yang diberikan oleh Allah ke awak insyaallah tenang hati. Boleh tidak tak boleh kredit ke bu ya boleh. Kalau memang win-win solution nak manggalai jagung awak perlu dawak Honda. Kalau jalan kaki awak jagung awak sepanjang kampung kau tak banyak tolok dawak berjalan orang. Laku lah 30 potong sari. Tapi kalau bawa Honda awak sampai ke 10 tolok tan awak berjalan dah habis sagoni sari tu. Itu kan win-win solution namakan tu itu guna. Tapi kalau untuk gaya-gaya jangan. Awak menderita berhutang kau tu yang paling podio duit. Cuba bebaskan diri dari hutang. Makanya awak selalu menengok uang sonang nampak sonang padahal tak dapat lolok dari hutang banyak kan. Ni macam itu tu uang memandang. Kalau ini pergi ke kampung awak ko, alhamdulillah Allah mak tinggal di desa le. Padi menghijau, alam menyoncak, masyarakatnya ramah tamah, masjid penuhnya kan. Apalanya awak ketika mandang ke wang kota ni sonang tidur di kota wang bermotor belakang sodo kaino ancak awak baku bang lumpuh je ti harinya. Jadi macam itulah awak memandang lah. Ketenangan itu macam itu. Maka ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah insyaallah takun agnan nas. Lalu kemudian yang ketiga apa yang disampaikan wa ahsin ila jarika takun mukminan. Ingin awak menjadi mukmin yang sejati, mukmin yang sejati, maka berbuat baik awak dengan orang-orang yang ada di sekitar awak, dengan tetangga awak. Tapi selalu je mbosabui berbuat baik dengan tetangga tadi. Awak tak pandang di kampung tu, sonang hati orang menengok awak, bawa uang awak korban tahun kau nak ya banyak dapat daging deh. Kasan banyak lah korban di kampung ini kasan. Kampung korban tinggal siko di kampungnya berkorbannya.
Jadi interaksi sosial dengan masyarakat yang ada sekitar kan memang tidak peduli. Maka Islam tidak menginginkan yang macam itu. Orang-orang yang dokek dengan awak kan, yang tentu awak kesulitannya tu dibantu. Banyak. Sebab tempat kami itu kan banyak je yang itu kan. Masuk korbannya mau kan di kampungnya. Iyo duduk siko makan siko Mbak Umar siko apa ngapo di kampung. Jadi itu mula kecemuran sosial dia. Nah, kemudian wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Ingin awak menjadi muslim yang sejati. Kalau mukmin yang sejati itu berbaik dengan orang yang ada di sekitar. Kalau ingin awak menjadi mukmin yang sejati, muslim yang sejati, maka cintailah orang itu seperti mencintai diri sendiri. Kalau bangkrut uang dari kayu, langsungnya kepada bangkrut. Dulu nyoba motor, kini sepeda dibawa anak adalah. Apa nyati? Bawa nengok. Lah biasa anak-anak orang ko, anak orang kayu, hidupnya sonang, pai kokeng komai bawa motor. Awak biasa miskinnya. Kalau kembali jalan anak awak memang lah biasa macam itu. Ibu awak nengok deh. Menunjuk hati berosio. Itu hati berosio. Tapi kalau hanya uang misalnya, mampu lah di situnya. Lalu kayu bumi kok batampuk condohkan di jinjong dia nya. Lalu motor nak ada buka pintu ronya. Macam-macamnya menyumpai uang tu. Padahal uang tu lata bayak ruang alayak lah kota-kota dia dulu. Kau menunjuk hati tak bersih. Tak bersih hati nanti itu. Maka buatlah wazan di dalam hati. Kalau tidak kan bisa membantu uang, jangan sampai membaratkan uang. Kalau tidak kan bisa memuji uang tu, jangan sampai awak menghinanya. Kalau tidak bisa berbuat baik ke uang tu, jangan pula sampai berbuat buruk kayaknya. Itu wazannya. Hanya di situ tu awak akan menengok nanti doa. Si anu halah membeli motor, tantu dek kau tu. Korup tu. Belakang meja main tu macam-macam lah ni. Awak dia sakit angin hati. Ya kan? Jadi itu menunjukkan jiwa yang tidak bersih. Maka bersihkanlah hati itu. Yang terakhir, apanya la taksirud dhahika fa innahu tamitul qalbi. Jangan terlampau banyak awak bersukaria di dunia kau. Golak kok terbahak-bahak hilang-hilang mata, ya kan? Golak tadi. Ketawa dan bersukaria itu akan dapat mematikan hati, tamitul qalbi, mati hati dia. Kalaulah hati mati, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Kebanyakan isi neraka jahanam itu terdiri daripada jin dan manusia. Jin yang seperti apa, manusia yang bagaimana? Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi hatinya mati. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, punya mata, banyak fenomena hari ini yang terjadi, tidak menyimak apa yang telah terjadi tadi. Tidak mengambil iktibar dari situ. Walahum azanul la yasma'una biha, nasihat-nasihat kini nak masuk oleh kan? Ulaika kal an'am, maka manusia akan seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih parah daripada binatang ternak. Ya tengok petang di Medan Hutang kan masuk dalam YouTube. Wang pole itu jantan kau dua. Masuk juga dalam YouTube awak tengok gembira wono godang oleh. Nya jantan kau dua ha. Aku kisah umat Nabi apa so? Nabi Lut ya. Tiba azab dia Allah Taala. Maka kalau ceniko je tawi uang tak mau balik dan tersasik di ujung jalan tak mau balik ke pangkal jalan, maka yang akan datang azab, pasti akan Allah datangkan azab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah mungkin yang dapat kita sampaikan. Insyaallah ananda kita itu akan pulang. Ya uang ni pulang haji, esoknya pulang tapi nyampai ke Morocco sebentar. Lalu bulan depan insyaallah nya akan labor susiko. Setelahnya susiko maka berpisah pula untuk sementara waktu oleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka demikian pembahasan dan pengajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.